Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 11 ada Abdul Muhyi, Sayyid Al-Mughni dan Muhammad Zidki Kamal akan memaparkan presentasi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9. Yang pertama, tentang hakikat pendidikan. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai upaya pengembangan kualitas pribadi manusia. Jadi dapat kita jelaskan bahwasanya kualitas dari sumber daya manusia itu sangat bertumbuh kepada pendidikannya, baik pendidikan umum ataupun pendidikan agama. Jadi nilai-nilai kehidupan dari manusia itu sendiri adalah sangat tergantung kepada pendidikannya, baik di sosial keagamaan, sosial budaya, dan tentunya menyangkut kepada iptek dan bermuara pada pembentukan karakter dan ilmu pengetahuan yang luas. Itu jadi pendidikan sangat-sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Yang selanjutnya, pendidikan itu pada dasarnya adalah mendidik, mengajar, dan menyontohkan. Mendidik dalam arti menerangkan bahwasanya hal yang baik dan benar itu seperti apa, dan kita harus menerangkan bahwasanya kita harus senantiasa meninggalkan hal-hal yang batil. Jadi dapat kita artikan pendidikan itu sangat berperan penting terhadap akhlak dan jati diri dari manusia itu sendiri. Kemudian mengajarkan, kita selain mendidik, selain memberikan teori, kita harus mengajarkan hal-hal yang positif, dan tentunya paling akhir adalah menyontohkan. Kita harus memberikan contoh bagaimana sih kita harus menerapkan ilmu pendidikan yang sudah kita dapatkan agar bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Para pakar juga menerangkan dasar-dasar pendidikan. Yang pertama adalah oleh Rakajoni. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Jadi sekarang kita hidup di era digitalisasi. Artinya seorang pendidik dan seorang yang berkecimpung dalam ilmu pendidikan itu tidak boleh luput dari perkembangan zaman, ilmu digitalisasi, peradaban industri yang semua harus berbasis dengan data. Jadi sangat berperan penting terhadap berkembangnya ilmu pendidikan. Pendidikan itu berlangsung selama seumur hidup. Jadi sejak kita dilahirkan sampai nanti kita tua dan kita mati, itu kita akan tetap melaksanakan proses dan fase-fase pendidikan. Jadi sangatlah tabu ketika kita berbicara bahwasanya kita sudah selesai ilmu pendidikan ketika kita sudah wisuda. Itu sangatlah tidak baik untuk berbicara seperti itu. Karena apa? Karena setelah kita wisuda pun, setelah kita selesai proses pendidikan, kita tidak akan serta-merta menyelesaikan pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya, pendidikan itu mempunyai tujuan. Kristalisasi, nilai-nilai yang diwujudkan dalam pribadi peserta didik yang terintegritaskan dalam pola kepribadian dalam kehidupan yang ideal dan utuh, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Jadi mau sepandai apapun teori kita, mau sehebat apapun teori-teori yang kita pelajari, baik teori dari para ahli ataupun kita menciptakan teori sendiri, tanpa kita landasi dengan ilmu pengetahuan keagamaan, itu akan menjadi teori-teori saja dan tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, pendidikan bertujuan mengembangkan manusia agar memiliki kualitas pribadi terintegritas, bermoral dan berakhlak mulia. Itu
Yang pertama, pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia dengan kualitas pribadi yang berintegritas, bermoral, berakhlak mulia, berbudi luhur dan berilmu. Jadi pendidikan itu tidak hanya mengajarkan kita tentang teori, tidak hanya mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pendidikan bisa menjadikan budi kita itu luhur, sehingga dalam penerapannya, pengaplikasian kita hidup di masyarakat, kita mempunyai pribadi yang baik, berakhlak, dan tentunya bisa mencerminkan seorang pendidik yang baik di masyarakat. Ada penjelasan menurut UNESCO bahwasanya pendidikan itu ada 4 pilar: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Itu adalah tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh UNESCO. Jadi kita belajar itu untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan yang terakhir adalah belajar untuk sebuah kebersamaan. Jadi kita belajar itu tidak serta-merta, pendidik itu tidak serta-merta memberitahu, tapi kita juga harus mengetahui. Kita harus melakukan, mempraktekkan, mencontohkan. Kita harus menjadi apa? Kita harus menjadi seperti apa? Harus menjadi pendidik yang bisa memberikan contoh yang baik. Dan yang terakhir adalah learning to live together, yaitu adalah kebersamaan. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menerapkan metode pendidikan secara kebersamaan. Kemudian poin C adalah penjelasan mengenai pendidik. Pendidik adalah orang yang berusaha membimbing. Ini ya, kita perlu garis bawahi, pendidik adalah orang yang berusaha untuk membimbing, meningkatkan, dan menyempurnakan. Jadi ketika kualitas sumber daya manusia itu masih rendah, tugas seorang pendidik adalah mengupayakan agar sumber daya manusia tersebut bisa lebih meningkat. Jadi pada dasarnya seorang pendidik itu tidak hanya menjelaskan tentang teori, namun harus juga memberikan contoh dan memberikan bimbingan. Itu. Ini ya, kita harus melihat seorang pendidik itu pada hakikatnya adalah memberikan contoh. Itu tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya contoh seperti apa yang kita berikan sebagai seorang pendidik adalah contoh-contoh yang baik sesuai dengan akhlak, sesuai dengan kepribadian dari Nabi Muhammad misalkan. Kita harus bisa memberikan contoh akhlak beliau. Kita harus memberikan contoh-contoh dari para ulama, dari para kiai dan para pimpinan-pimpinan kita yang notabene sudah kita katakan menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian pendidik harus memiliki sikap sabar. Sikap pendidik kita bisa bayangkan ketika pendidik tidak sabar, apa yang terjadi kepada peserta didik, kan seperti itu. Karena apa? Karena seorang pendidik itu menghadapi banyak sekali pemikiran peserta didiknya itu sangatlah kompleks. Kemudian senantiasa bersifat kasih, duduk dengan sopan, tidak riak atau pamer, tidak takabur, bersifat tawadhu. Sikap dan bicaranya hendaknya tertuju pada topik persoalan, memiliki sifat bersahabat. Itu juga sangatlah penting. Karena itu menjadi salah satu faktor masuk dan tidaknya ilmu pendidikan. Dan yang terakhir, menyantuni dan tidak membentak orang-orang bodoh. Ini dalam tanda kutip, orang-orang yang bodoh itu dapat kita artikan adalah peserta didik yang masih haus dengan ilmu pengetahuan. Itu. Jadi kita tidak boleh membentak orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Kemudian pendidik harus bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji, mungkar dan maksiat. Seorang murid atau peserta didik hendaknya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah tupoksi dari pendidik kepada peserta didik. Itu.
Ketika peserta didik masih sering melakukan kegiatan-kegiatan mungkar, maka itu adalah salah satu kegagalan dari pendidik. Itu kalau menurut teori. Memusatkan perhatian kepada pendidik, janganlah menyombongkan diri, itu adalah tugas dari peserta didik. Jadi peserta didik akan bersifat seperti itu, akan menerapkan seperti itu ketika pendidik bisa memberikan contoh seperti tadi. Jadi jangan serta-merta kita memberikan teori tanpa memberikan contoh. Itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, ada Sayyid Al-Mughni dan ada Muhammad Zidki Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Al-Mughni dari kelompok 11. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan dari rekan saya. Aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat Islam. Menurut esensialisme, pendidikan harus bertumbuh pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya dan kekuatannya sepanjang masa, sehingga nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun di dalam telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Oke, selanjutnya aliran filsafat perennialisme. Muhammad Nur Syam 1984 mengemukakan pandangan perennialisme bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah demikian rupa yang membentuk suatu sikap kebiasaan bahwa kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu Yunani kuno. Filsafat perennialisme terkenal dengan bahasa Latinnya Philosophia perennis. Asas-asas filsafat perennialisme ini bersumber pada filsafat kebudayaan yang mempunyai dua sayap, yaitu perairan idealisme yang teologis yang ada dalam pengayoman pada gereja Katolik khususnya menurut dan interpretasi Thomas Aquinas, dan perennialisme sekuler yakni yang berpegang pada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles. Selanjutnya aliran filsafat pendidikan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Von Glassfeld dalam Panen dan kawan-kawan 2001. Pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Slavin dalam Yusuf 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidki Kamal selaku anggota kelompok. Adanya saya di sini hanya melanjutkan pembahasan materi. Ya, langsung saja ke pembahasan materi yang saya lanjutkan, yaitu peserta didik. Adapun seorang peserta didik yang harus dilakukan yaitu menjauhkan diri dari perbuatan keji, mungkar, dan maksiat. Yang kedua, seorang murid atau peserta didik hendaknya senantiasa
berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memusatkan perhatiannya kepada pendidik. Yang keempat, janganlah menyombongkan diri. Yang kelima, mengkaji sebelum berdebat atau berdiskusi. Yang keenam, tidak meninggalkan suatu mata pelajaran. Yang ketujuh, merasa satu bangunan dengan peserta didik lainnya. Ya, materi yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah sebuah patokan pendidikan atau rancangan belajar untuk sekolah dan institusi lainnya. Kurikulum atau kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kuririr yang artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Intinya, ia berpendapat bahwa kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang direncanakan untuk peserta didik di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan, rancangan kegiatan, interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya, yaitu interaksi dengan dirinya sendiri sebagai guru dengan sumber belajar dan lingkungan belajar lainnya. Materi selanjutnya, metode pembelajaran 1. Metode pembelajaran, proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pembelajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam pembelajaran agama Islam harus dijabarkan ke dalam metode PAI yang bersifat prosedural. Metode adalah cara atau seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Metode dalam pengertian istilah telah banyak dikemukakan oleh pakar dalam dunia pendidikan sebagaimana berikut. Yang pertama, Muhammad Atiyah Al-Abrasi mengartikan metode ialah jalan yang kita ikuti dengan memberi paham kepada murid-murid segala macam pembelajaran. Dalam segala mata pelajaran, metode adalah rencana yang kita buat untuk diri kita sebelum kita memasuki kelas, dalam kita terapkan dalam kelas itu sesudah kita memasukinya. Yang kedua, Muhammad Abdul Rahim Gunaimah mengartikan metode sebagai cara-cara yang praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengajaran. Yang ketiga, Ali Al-Jumbalati dan Abu Al-Fat At-Tanawanis mengartikan metode sebagai cara-cara yang diikuti oleh guru yang menyampaikan maklumat ke otak murid-murid. Kesimpulan dari beberapa pengertian menurut ahli di atas dapat diambil kesimpulan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Materi selanjutnya, aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat progresivisme mempunyai konsep-konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan, adalah tetap survei terhadap semua tantangan hidup manusia harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi
keagungannya. Pendidikan di aliran filsafat progresivisme ini bercorak otoriter dapat diperkirakan mempunyai kesulitan untuk mencapai tujuan karena kurangnya menghargai dan memberikan tempat semestinya kepada kemampuan-kemampuan tersebut dalam proses pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa ini mungkin tidak benar. Pada masa mendatang pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan kepada guru atau bidang muatan berdasarkan tokoh dari aliran ini. Geo Ektil, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lauren B. Thomas, dan Frederick C. Neff. Mungkin cukup sekian. Nanti materi pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selebihnya dari awal hingga akhir mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu murni dari kami atas nama kelompok 11. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.